Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai smart people, bertemu lagi dengan saya Dennis Victoriandi di channel yang memberikan informasi seputar mata kuliah terkini. Jangan lupa subscribe di channel ini ya, dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat membantu saya dalam majunya channel ini. Dan tentunya teman-teman juga tidak akan ketinggalan informasi dan video-video terbaru dari saya yang akan menambah pengetahuan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai mata kuliah kewirausahaan yang terdiri dari beberapa poin materi. Yang pertama, konsep dasar kewirausahaan, usaha mikro, kecil, dan menengah, strategi membangun keunggulan kompetitif, merintis usaha baru dan pengembangannya, menentukan bentuk kepemilikan bisnis, waralaba atau franchising, strategi pemasaran dan manajemen organisasi bisnis, manajemen operasional dan strategi pengelolaan keuangan, dan perencanaan bisnis. Jadi ada 9 poin materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Langsung saja masuk ke poin materi pertama, yaitu konsep dasar kewirausahaan. Apa sih kewirausahaan itu? Kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan upaya memanfaatkan peluang yang dihadapi setiap hari dan mendapatkan profit dari itu tentunya. Jadi teman-teman akan melihat sebuah peluang dan akan menerapkan berbagai inovasi dan kreativitas di sebuah peluang tersebut, yang dimana itu akan membawa profit dan cuan buat kita. Menurut Suryana, ada beberapa karakter umum kewirausahaan. Yang pertama, memiliki motif berprestasi tinggi. Yang kedua, memiliki perspektif ke depan. Yang ketiga, memiliki kreativitas tinggi. Yang keempat, memiliki sifat inovasi tinggi. Yang kelima, memiliki komitmen terhadap pekerjaan. Yang keenam, memiliki tanggung jawab. Yang ketujuh, memiliki kemandirian atau ketidaktergantungan terhadap orang lain. Yang kedelapan, memiliki keberanian terhadap risiko. 9, selalu mencari peluang. 10, memiliki jiwa kepemimpinan. 11, memiliki kemampuan manajerial. 12, memiliki kemampuan personal. Dan last, kreativitas dan inovasi. Kelebihan kewirausahaan itu ialah kita memiliki kontrol finansial yang kuat karena emang usaha tersebut kita yang mengontrol dan berperan di dalamnya. Memiliki beban tanggung jawab yang sangat besar. Selanjutnya, poin materi UMKM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengertian UMKM ialah usaha mikro, merupakan usaha produktif yang perorangan. Usaha ini memiliki aset maksimal 50 juta omset loh, atau maksimal 300 juta. Lalu, usaha kecil ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, independen, dan tidak dikuasai dan dijalankan oleh orang perorangan atau badan hukum. Usaha ini memiliki aset maksimal 500 juta dan omset maksimal 2,5 M, dan ini lebih sedikit besar ketimbang usaha mikro sebelumnya. Dan yang terakhir adalah usaha menengah, sama, namun pembajetan atau modalnya yang relatif lebih besar teman-teman. Asetnya bisa mencapai 10 miliar dan omset maksimal 50 miliar. Perbedaan ketiganya adalah letak modal yang semakin lama semakin membesar. Bisnis sektor UMKM sangat beraneka ragam loh teman-teman. Ada bisnis jasa, ada bisnis eceran, bisnis distribusi, agribisnis atau pertanian, dan bisnis manufaktur. Salah satu faktor kegagalan dalam membangun UMKM ialah kurangnya skill manajemen dan pemodalan uang relatif sangatlah maksa. Sedangkan faktor keberhasilan yaitu kebalikannya dari kegagalan dan konsistensi. Lanjut kepada poin materi strategi membangun keunggulan kompetitif. Modal kuat dalam membangun keunggulan kompetitif ialah modal manusia, bisa memberikan sumbangsih berkat kemampuan serta kreativitas nyata. Modal struktural, akumulasi pengalaman. Modal pelanggan, reputasi yang baik, kepuasan pelanggan, serta pelanggan itu sendiri yang akan memesan produk kita, teman-teman. Langkah-langkah dalam manajemen strategis. Yang pertama, mengembangkan visi yang jelas. Kedua, menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang ketiga, mengamati lingkungan sekitar untuk mengetahui peluang dan ancaman perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan. Yang kelima, menganalisis persaingan. Yang keenam,
menyusun sasaran dan tujuan perusahaan. Yang 7, merumuskan opsi-opsi strategis. Yang ke-8, menerjemahkan rencana strategis ke aksi. Yang ke-9, menentukan pengendalian yang tepat. Nah, dengan teman-teman semua sudah bisa menganalisis dan menjabarkan itu semua, insya Allah Anda akan bisa menjalani usaha dengan manajemen yang sangat rapi dan strategis. Next, kepada poin selanjutnya yaitu merintis usaha baru dan pengembangannya. Dalam merintis usaha baru, terdapat hal-hal yang sangat wajib teman-teman perhatikan loh. Ada bidang dan jenis usaha yang dimasuki, bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih, tempat usaha yang akan dipilih, organisasi usaha yang akan digunakan, jaminan usaha yang mungkin diperoleh, lingkungan usaha yang akan sangat berpengaruh. Nah, jadi smart people tidak boleh asal terjun ke dunia usaha ya. Tentu teman-teman harus memerhatikan poin-poin tersebut agar lancarnya usaha yang akan teman-teman bangun. Ketika kita akan terjun ke dunia usaha, itu tidak boleh hanya modal nekat teman-teman. Itu akan sangat-sangat merugikan teman-teman semua. Dalam sebuah usaha, pasti ada yang namanya hambatan ya smart people. Apa aja sih hambatannya? Menurut Peggy Lambing, ada 3 poin hambatan dalam berusaha loh teman-teman. Yang pertama, kepercayaan dan loyalitas pelanggan yang sulit untuk didapatkan. Yang kedua, biaya-biaya awal yang cukup merogoh kocek atau sangat besar. Yang ketiga, dan tentunya persaingan pasar yang ketat menjadi salah satu hambatan kita dalam berusaha teman-teman. Diperlukan konsistensi yang kuat ya smart people dalam menjalankan sebuah usaha agar tidak gugur di pertengahan jalan. Dan ingat, ketika teman-teman ingin memulai usaha, jangan tanggung-tanggung. Ketika usaha teman-teman sudah mulai konsisten dan cukup banyak peminatnya, teman-teman perlu mengenal hak paten, merek dagang, dan hak cipta guna tidak ada yang dapat mengklaim produk unik teman-teman semua. Dan teman-teman akan menjadi seorang pengusaha yang unik, kuat, dan tidak tergoyahkan. One and only loh teman-teman. Itu sangat penting. Berkarakter. Membeli juga harus banyak yang diperhatikan dari reputasi sebelumnya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jadi dapat terhindar dari masalah-masalah yang akan merugikan kita di kemudian harinya teman-teman. Sebagai pengusaha, kita tentu juga harus memiliki sikap yang baik agar mendapatkan kepercayaan pelanggan yang konsisten sehingga reputasi kita akan semakin bertambah dan profit pun juga bertambah. Lanjut pada poin selanjutnya yaitu menentukan bentuk kepemilikan bisnis. Ada beberapa bentuk jenis kepemilikan bisnis loh teman-teman. Yang pertama ada perusahaan perseorangan, yang dimana perusahaan seorangan adalah perusahaan yang sangat mudah dibuat, memiliki kontrol penuh dan modal yang relatif lebih mudah, namun memiliki kelemahan dalam hal keterbatasan akses modal dan kurangnya kesinambungan bisnis teman-teman. Yang kedua ada persekutuan firma, adalah perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama di mana pesertanya memiliki tanggung jawab langsung. Firma sama halnya dengan perusahaan perseorangan teman-teman, sangat mudah dibuat namun memiliki kelemahan. Jika salah satu pemegang usaha meninggal, maka akan mengancam keberlangsungan usaha. Sangat merepotkan ya teman-teman ya. Dan kontrol yang tidak memiliki batas sehingga menyusahkan pihak yang satu dalam mengontrol perusahaannya. Lanjut ada persekutuan komanditer. Perusahaan yang didirikan oleh satu orang atau lebih sebagai pihak yang bertanggung jawab dengan pemisahan kekuasaan. Kelebihan dari perusahaan ini ialah keahlian yang saling melengkapi. Tidak banyak peraturan pemerintah sampai dengan akhirnya memiliki kerugian yaitu potensi konflik pribadi dan wewenang yang tinggi karena tidak banyak peraturan pemerintah tadi teman-teman. Yang keempat, perseroan terbatas atau yang biasa kita dengar PT. Merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. PT sangat mudah sekali dalam mendapatkan pinjaman loh teman-teman dan dapat memperjualkan sahamnya. Namun kekurangannya tentu modal yang sangat besar untuk membangun sebuah perusahaan. Dan tidak semua orang dapat membangun PT karena keterbatasan oleh modal tersebut teman-teman. Selain contoh yang tadi saya sebutkan, ternyata masih banyak lagi loh teman-teman bentuk kepemilikan usaha lainnya seperti perseroan profesional yang dimana
Perseorangan ini dibuat khusus bagi profesional yang benar-benar memiliki skill yang sangat memadai di bidangnya. Seperti dokter, dia akan buka praktek, dokter spesialis A, dokter spesialis B, dan juga firma hukum, seperti notaris, habis itu juga pengacara, membuka praktek sendiri yang berdasarkan dari skill-skill yang mereka kuasai masing-masing. Konsultan, dan lain sebagainya teman-teman. Ada juga loh joint venture, yang merupakan merger dari satu perusahaan terhadap perusahaan lainnya yang akan membuat produk atau nama usaha yang baru. Jadi ada satu PT digabungkan oleh satu PT yang lain menjadi sebuah perusahaan yang baru. Ada juga koperasi, yang dimana tujuan koperasi ini ialah badan usaha yang terdiri dari kumpulan beberapa orang yang bertujuan mensejahterakan para anggotanya, smart people. Walau pada nyatanya juga melayani kepentingan umum sih. Dan terakhir ada yang namanya yayasan, yang dimana yayasan juga badan usaha, namun tidak mengambil keuntungan. Ya kalau mau dibilang sama ya seperti sukarelawan ya teman-teman, dan juga mengerjakan kegiatan yang berbau kemanusiaan. Seperti contoh yayasan pendidikan, yayasan keagamaan, ataupun yayasan yang bergerak di bidang rehabilitasi. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu waralaba atau yang sering kita sebut dengan franchise. Pasti teman-teman sudah tidak asing dengan kata-kata franchise ini. Ialah sebuah badan usaha yang menawarkan produk dan nama usahanya kepada pihak ketiga untuk dijual kembali produknya dengan harga tertentu dan dengan syarat yang telah disepakati oleh keduanya, teman-teman. Banyak sekali contoh waralaba atau franchise yang tersebar di Indonesia. Ini khususnya ada yang berasal dari usaha lokal maupun internasional, teman-teman. Seperti KFC, McDonald's, Burger King, dan lain sebagainya. Bisnis waralaba banyak sekali menawarkan produknya dari berbagai segmen bisnis. Ada dari jasa, makanan, bahkan pakaian. Bisnis waralaba atau franchise ini juga banyak sekali kelebihannya, teman-teman. Dari kejaminan sebuah produk tidak perlu diragukan lagi loh. Dan juga mendapatkan kepercayaan customer karena reputasi yang sudah dibangun sangat baik oleh perusahaan sebelumnya. Pelatihan bagi karyawan dengan kualitas sangat memadai dan yang pastinya peluang bisnis yang sangat lebih besar. Nah, tentunya di balik keuntungan dan kelebihan yang sangat banyak, tentu ada juga kelemahannya, teman-teman. Apa sih kelemahannya? Kelemahannya seperti tidak ada kebebasan dalam berusaha, usaha cenderung diatur dan sangat monoton, pelatihan yang membosankan, jenuh, syarat kontrak, syarat A, B, C, D yang memusingkan kepala kita, tidak dapat berkreasi karena kita terkekang dan ikatan yang sangat kuat oleh perusahaan franchise yang mereka miliki. Nah, semua ini kembali lagi kepada teman-teman smart people. Apakah sebenarnya bisnis franchise itu worth it atau enggak sih diambil? Dipikirkan matang-matang dulu ya guys ya. Next ke materi selanjutnya, yaitu strategi pemasaran dan manajemen organisasi bisnis. Strategi pemasaran kita bisa lihat dari produk terlebih dahulu, apa yang ditawarkan, apa kualitasnya, bagaimana desain kemasannya, warna apa yang dipilih, ukuran, pelayanan, dan garansi. Lalu dari harga, segmen pasar mana yang kita tuju, menengah ke bawah kah, menengah atau menengah ke atas. Dan juga ini semua juga harus memerhatikan produk yang kita tawarkan juga. Tidak mungkin segmen pasar yang kita ambil kelas menengah ke bawah lalu harga yang ditawarkan cukup tinggi, teman-teman. Tentu tidak masuk akal. Bagaimana cara produk itu dipromosikan untuk menarik minat para customer, bagaimana periklanannya, pemasarannya, itu harus dipikirkan matang-matang, teman-teman. Lalu tempat juga merupakan salah satu poin yang harus diperhatikan untuk memasarkan sebuah produk yang kita tawarkan, smart people. Tidak mungkin kita menjual es di daerah yang dingin, nggak ada yang mau beli. Tentu banyak sekali problematika yang kita hadapi, minim peminat, bahkan bisa jadi nggak ada yang beli. Jika kita ingin menjual es, tentu kita harus mencari tempat dan letak geografis yang panas agar menjadi sebuah kebutuhan bagi customer yang tinggal di daerah sana, teman-teman. Kita juga harus memiliki e-commerce untuk menawarkan produk kita sebagai salah satu aplikasi yang dapat minimalisir waktu, tenaga, dan jarak. Tentu ini juga merupakan peluang besar bagi kita menawarkan produk kita.
Apalagi dewasa ini kebanyakan orang sudah berbelanja, baik makanan ataupun kebutuhan lainnya menggunakan aplikasi e-commerce yang sudah banyak sekali aplikasinya. Ke materi selanjutnya yaitu manajemen operasional dan strategi pengelolaan keuangan. Terdapat 3 jenis sistem produksi, antara lain yang pertama, proses produksi yang kontinu atau terus-menerus yang memiliki kelebihan biaya rendah, tidak boros, biaya jasa sangat murah, biaya transisi juga murah, namun kelemahannya juga ada teman-teman. Di antara lain terdapat kesulitan dalam mengubah produk, proses dapat mudah dan sangat-sangat mudah terhenti. Yang kedua, proses produksi terputus-putus yang memiliki kelebihan yaitu fleksibilitas tinggi, hemat biaya, proses tidak mudah terhenti. Namun, di balik kelebihan, dia memiliki kelemahan. Tiap produksi membutuhkan schedule karena setiap produksi memiliki perbedaan. Pengawasan yang susah dilakukan, biaya operasional sangat tinggi, teman. Yang ketiga, proses produksi yang bersifat project, yang dimana tempat kegiatan produksi berubah-ubah tergantung proyek yang kita peroleh. Teman-teman tinggal memilih kira-kira sistem produksi manakah yang cocok dengan segmen bisnis teman-teman. Jangan sampai salah pilih loh teman-teman. Financial leasing. Ketika modal sudah didapatkan, tentu kita harus mengalokasikan dana secara tepat dan akurat. Agar apa sih? Agar usaha dapat berjalan dengan baik. Ada 4 perhatian dalam mengalokasikan dana. Yang pertama, penggunaan modal untuk kepentingan usaha itu sudah pasti. Yang kedua, alokasi investasi aset tetap usaha. Yang ketiga, penetapan modal kerja, dan yang terakhir resiko yang mungkin timbul. Jadi kita harus menyiapkan dana untuk pengalokasian tersebut teman-teman, biar pengalokasian dana tepat sasaran. Ketika teman-teman sudah memahami hal-hal tersebut, maka teman-teman akan menjalani sebuah bisnis secara tepat sasaran. Materi yang terakhir, last but not least, yaitu perencanaan bisnis. Teman-teman, ketika teman-teman sudah menguasai materi yang pertama sampai dengan akhir, ini merupakan sebuah kunci bagi teman-teman untuk menjalankan sebuah bisnis loh. Tujuan menyusun rencana bisnis itu apa sih? Yang pertama, menyatakan bahwa Anda sebagai pemilik dan pemegang inisiatif dalam membuka usaha. 2. Mengatur dan membentuk kerjasama dengan perusahaan lain yang sudah ada dan saling menguntungkan. Yang ketiga, rencana bisnis juga dapat mengundang orang yang berpotensial dalam kemajuan bisnis kita loh teman. Yang keempat, rencana bisnis juga berfungsi untuk melakukan merger, atau yang saya bilang tadi, persatuan antara 2 PT yang berbeda untuk menjadi satu PT yang memiliki produksi yang unik. Dan yang terakhir, rencana bisnis bertujuan menjamin adanya fokus dari berbagai personel kekuasaan. Fungsinya ialah memberikan panduan operasional sebuah perusahaan dan cerminan dari pengusaha serta keseriusan perusahaan. Jika teman-teman sudah ada panduan operasional, tentu teman-teman tidak akan kesulitan untuk menjalankan sebuah bisnis atau usaha yang teman-teman jalankan. Sebelum kita menjalankan bisnis kita juga harus melaksanakan analisis teman-teman. Seperti analisis aspek pemasaran, analisis aspek produksi, aspek manajemen, dan analisis aspek keuangan. Hal ini sangatlah penting dalam menguji kesiapan usaha yang akan kita laksanakan dan meminimalisir kerugian di kemudian harinya. Pengelolaan aliran kas juga perlu diperhatikan ya teman-teman. Itu merupakan arus keluar masuknya uang dalam sebuah perusahaan. Menyiapkan anggaran kas, menentukan saldo minimum, memperkirakan penjualan, memperkirakan penerimaan, dan pengeluaran kas, serta menentukan saldo kas akhir bulan. Nah, kira kita sudah berada di penghujung video nih teman-teman. Ya, saya rasa sekian video dari saya, sekian pembelajaran kita kali ini mengenai kewirausahaan. I hope this video can be useful untuk teman-teman semua, smart people. Ya, sampai bertemu di next video ya. Bye.